Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiat. Shalawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah wa akhwat fillah, adzani Allah wa iyyakum, sahabat Aspi dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui itu bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap muslim yang balik, berakal, dalam kondisi sehat, bermukim serta suci dari haid dan nifas. Lalu apa hikmah di balik melakukan ibadah puasa ini? Hikmahnya begitu banyak. Sebagian dari kalam ulama mengenai hikmah tersebut kami sarikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa adalah agar seseorang hamba dapat menggapai derajat takwa, dan puasa adalah sebab meraih derajat yang mulia ini. Hal ini dikarenakan dalam puasa seseorang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Inilah pengertian takwa. Orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang ketika itu, yaitu dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan segala yang membatalkan puasa. Sebenarnya hati ini sangat sekali condong dan ingin melakukannya. Ini semua dilakukan dalam rangka taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah dan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk takwa. Yaitu berikutnya meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Di dalam berpuasa, setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai syahwat, makanan dan minuman. Itu semua dilakukan karena Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Di antara hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia ketika berpuasa adalah yaitu dapat mengendalikan jiwa. Lalu hal yang akan menjadi sibuk memikirkan hal yang baik-baik. Lalu dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi. Lalu dengan berpuasa akan mempersempit jalannya darah. Lalu mulai beranjak menjadi lebih baik. Dengan adanya puasa mulai beranjak menjadi lebih baik. Di bulan Ramadan tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat agar puasanya tidak sia-sia, juga tidak
hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba so'imin hazuhu min siyamihi alju wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Lalu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syamu minal akal wa syarbi, innama syamu minal lagwi war rafath. Fa inna sabaka ahadun aw jahala alaika fataqul inni shaim inni shaim. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghu dan rafas, yaitu perkataan yang sia-sia. Ketahuilah bahwa amalan taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan berbagai keinginan kita, yaitu syahwat kita. Jabir bin Abdullah juga menyampaikan wejangan, seandainya kamu berpuasa, maka pendengaran, penglihatan, dan lisanmu turut berpuasa, yaitu berpuasa dari dusta dan hal-hal yang haram. Serta janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Itulah sejelek-jelek puasa, yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih saja dijalankan. Hendaknya ketika berpuasa, setiap orang berusaha pula menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat dan hal-hal yang sia-sia. Ibnu Rajab mengatakan, ahwanu siyamu tarkus syarabi wat ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Oleh karena itu, ketika keluar bulan Ramadan, seharusnya setiap insan menjadi lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya, karena dia sudah ditempa di madrasah Ramadan untuk meninggalkan berbagai macam maksiat. Orang yang dulu malas-malasan sholat 5 waktu seharusnya menjadi sadar dan rutin mengerjakannya di bulan Ramadan. Juga dalam masalah sholat jamaah bagi pria, hendaklah pula dapat dirutinkan dilakukan di masjid sebagaimana rajin dilakukan ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, wa inna ahabal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi ibadah sholat 5 waktu, sholat jamaah, sholat malam, gemar bersedekah, dan berbusana muslimah bukanlah jadi ibadah musiman. Namun sudah seharusnya di bulan Ramadan juga tetap dijaga, di luar Ramadan juga tetap dijaga. Para ulama seringkali mengatakan sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah, yang rajin beribadah hanya pada bulan Ramadan. Ikhwah wa akhwat fillah, sobat Aspi, serta pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kita taufik wal inayah. Inilah beberapa hikmah syar'i yang luar biasa di balik puasa Ramadan. Oleh karena itu, para ulama terdahulu sangatlah merindukan datangnya Ramadan. Santriwan-santriwati, jami'ut tulab wa talabah, asatid wal asatidah, ikhwan wa akhwat fillah, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi Ustadz berpesan khususnya kepada diri Ustadz dan umumnya untuk semua, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita, oleh karenanya di bulan Ramadan, yaitu kesempatan emas bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kesempatan emas
untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan emas untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, kesempatan emas untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah musim kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak semangat di bulan Ramadan, kemudian mau semangat beribadah kapan lagi? Ketika kita tidak bertaubat di bulan Ramadan, kemudian mau taubat kapan lagi? Kalau tidak rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan, lalu mau rajin baca Al-Quran kapan lagi? Kalau kita tidak sholat malam di bulan Ramadan, mau sholat malam kapan lagi? Kemudian kalau kita malas bersedekah di bulan Ramadan, mau bersedekah kapan lagi? Bulan ini sedang dibuka oleh Allah 30 malam, 30 hari. Optimalkan dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Semoga Allah menerima setiap amalan kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita insan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan ketakwaan, sikap menjauhkan diri dari hal-hal haram dan dari hal-hal yang sia-sia. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus sholihat. Demikian apa yang Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata salah, itu datangnya dari iblis la'natullah alaih. Dan jika perkataan Ustadz ada benarnya, al-haqqu min rabbik, kebenaran datangnya dari Allah. Ustadz ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.